Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan penyakit pada organ pernapasan manusia. Pada tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, mata pelajaran IPA ilmu pengetahuan alam. Agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya menjadi pahala buat kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mengetahui berbagai gangguan dan penyakit pada organ pernapasan manusia. Kita langsung ke materi. Kita simak tabel berikut. Penyebab gangguan pernapasan ada 3. Yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor bibit penyakit, yang ketiga faktor lingkungan atau pencemaran udara. Yang pertama, faktor fisik. Penyakit yang ditimbulkan yaitu kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Faktor yang kedua yaitu bibit penyakit. Penyakit yang ditimbulkan yang pertama yaitu flu, tuberkulosis atau TB, yang ketiga flu burung, yang keempat bronkitis, yang kelima pneumonia. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang ketiga yaitu lingkungan atau pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkan yang pertama yaitu asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini. Penyakit pada sistem pernapasan yang pertama yaitu flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Penyakit pada sistem pernapasan yang kedua yaitu tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit TB yaitu penderita akan mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatan penyakit TB dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Penyakit pada sistem pernapasan yang ketiga yaitu flu burung. Flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Gejala flu burung umumnya baru muncul setelah 3-5 hari terpapar virus ini. Demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, hidung berair atau tersumbat, dan sesak napas itu adalah gejalanya. Virus flu burung dapat menginfeksi manusia jika terjadi kontak langsung dengan unggas seperti menyentuh unggas hidup atau mati yang terinfeksi, menyentuh kotoran, air liur, dan lendir dari unggas yang terinfeksi. Pengobatan penyakit flu burung dilakukan dengan minum obat antivirus sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya, penyakit pada sistem pernapasan yang keempat yaitu bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kalian bisa perhatikan perbedaan antara bronkus sehat dan bronkitis. Penyakit pada sistem pernapasan yang kelima yaitu pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena terinfeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala penyakit pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan penyakit pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter.
Kalian bisa perhatikan gambar kantong udara yang sehat dan kantong udara dipenuhi oleh cairan atau penyakit pneumonia. Penyakit pada sistem pernapasan yang selanjutnya yaitu asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberi inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Selanjutnya, penyakit pada sistem pernapasan yaitu emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala penyakit emfisema yaitu penderita mengalami sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan penyakit emfisema dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Bisa kita simak perbedaan antara saluran pernapasan yang sehat dan bronkitis kronis, serta alveolus sehat dan emfisema. Selanjutnya, yang terakhir, penyakit pada sistem pernapasan yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala penyakit kanker paru-paru yaitu batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Kalian bisa perhatikan perbedaan antara paru-paru sehat dan kanker paru-paru. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, penyebab gangguan penyakit pada pernapasan yaitu ada faktor fisik, faktor bibit penyakit, dan faktor lingkungan. Yang kedua, beberapa penyakit pada organ pernapasan yaitu flu, tuberkulosis atau TB, flu burung, bronkitis, pneumonia, asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga secara teratur, dan selalu makan makanan yang bergizi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.